Oke, kita lanjutkan sekarang nomor ya bagian kedua atau bagian B-nya ya. Masih tentukanlah kapan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri itu terjadi. Ya. Di sini B-nya adalah fx sama dengan 3 cos x min 60 derajat ya, ditambah 1 ya. Sama ini syaratnya adalah untuk menentukan maksimum dan minimum, syaratnya adalah f aksen x-nya adalah sama dengan 0 ya. Jadi turunannya adalah sama dengan 0 gitu ya, untuk menyelesaikan nilai maksimum dan minimum ya. Karena di sini kita akan menggunakan stasioner ya. Oke, maka turunan dari fx sama dengan 3 cos x min 60 ditambah 1, perhatikan di sini cara penurunannya ya. Turunan dari fx ya, itu sama dengan turunan dari 3, atau 3 itu adalah konstanta jadi tetap, ini 3 ya. Turunan dari cos adalah min sin, turunan dari x adalah 1 ya. Dan turunan dari 60 itu 0 ya. Dan turunan dari 1 juga 0 ya. Oke, jadi didapat min 3 sin ya x min 60 ya, itu turunannya. Jadi sama dengan f aksen x sama dengan min 3 sin x min 60 ya. Itu cara penurunannya. Jelas ya untuk menurunkan ini. Jadi untuk menurunkan adalah fungsi dari fx ini ya. Nah sekarang karena di sini f aksennya adalah 0, maka ini sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah sama dengan 0 ya. Maka didapat min 3 sin x min 60 sama dengan 0. Sekarang ruas kiri dan ruas kanan dibagi min 3. Jadi didapat sin x min 60 sama dengan 0 ya. Sama ya, jadi mudah untuk mengikutinya. Oke, nah sekarang ruas kiri dan ruas kanan, karena ruas kirinya ini adalah sin ya, jadi ini juga sin berapa, itu sama dengan 0 ya. Sin 0 derajat itu sama dengan 0 ya. Nah, sin 0 derajat ya. Nah, sin berapa 0 derajat? Selain sin 0 derajat ada lagi? Ada ya. Apa? Sin 180 derajat ya. Kalau sudah didapat ini, kita 2 aja, kita ambil 2 ya. Nah sekarang kita selesaikan untuk sin x min 60 sama dengan sin 0 derajatnya ya. Nah sekarang untuk menghilangkan sin x min 60 sama dengan sin 0 derajat ya, berarti di sini x min 60 sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 ya. Nah ini kurungnya buka aja ya, karena ini udah ini kurungnya buka. Jadi x min 60 sama dengan 0 derajat ini, 0 derajat ini ya, ini ya, K dikali 360 ya. Nah sekarang ini min 60 pindahkan ke sini ya. Jadi dapat seperti ini ya. Jadi dari min jadi plus ya. Nah ini ya. Nah sekarang kalau udah seperti ini berarti 0 ditambah 60 kan 60. Berarti 60 seperti ini. 60 ditambah K kali 360 ya. Nah sekarang kita cari X-nya nih ya. Kita cari nilai X. Caranya adalah mensubstitusikan K-nya itu mulai dari 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 60 ya. Kalau K-nya 0, X-nya 60. Nah sekarang kalau K-nya 1 berapa? 1 kali 360 ditambah 60 lebih dari 360. Nah ini karena biasanya ini adalah batasannya sampai 0 sampai 360 derajat ya. Jadi yang kita pakai hanya K-nya hanya 0-nya aja ya. Untuk K sama dengan 1 kita nggak pakai ya. Karena biasanya syaratnya adalah intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Jelas ya? Ini X-nya berarti 60 derajat ya. Jelas ya? Oke, nah sekarang kita selesaikan yang sin X min 60 sama dengan 100 sin 180 derajat.
Sama ya, berarti kita buka dulu, ini sama dengan 180 tambah K kali 360. Maka akan didapat seperti ini. Jadi X min 60 sama dengan 180 ditambah K kali 360. Ya, seperti itu. Nah ini min 60-nya pindah juga ke sini ya, ke ruas kanan, maka dijadikan plus, jadi 180 nanti ditambah 60 ya, seperti ini. Ya, paham ya, ini mudah. Ditambah K kali 360 ya. Maka akan didapat, nah ini 180 tambah 60 adalah 240 ditambah K kali 360. Oke, nah kalau udah gini K-nya substitusikan dari mulai 0 juga. 0, 360 berarti X-nya 240. Ya. Nah sekarang kalau K-nya 1, nah, berarti ini lebih dari 360. Jadi nggak usah aja, jadi K-nya itu adalah 0. Jadi X-nya berarti dapat 240 ya, karena ini 0 ya. Jelas ya? Sangat mudah ini untuk menyelesaikan soal ini. Oke. Nah sekarang kalau X-nya udah didapat, ini ada 2 nih X-nya ya, X sama dengan 60 dan X sama dengan 240. Nah sekarang substitusikan X ini ke sini. Awas, hati-hati jangan keturunan ya. Jangan keturunan ini, jangan. Tapi masih ke persamaan asal atau ke soalnya ya. Maka akan didapat, sementara kita X sama dengan 60 aja yang dulu yang kita substitusikan ya. Baru nanti X-nya sama dengan 240. Oke. Nah sekarang kalau ini 60 berarti ini 60 dikurang 60 0 nantinya, ditambah 1 dan seterusnya ya. Nah oke, seperti ini. Jadi jika F-nya 60, X-nya 60, maka dapat 3 kali cos 60 dikurangi 60 ditambah 1. 60 dikurangi 60 0 ya. Nah seperti ini. Nah sekarang cos 0 berapa? Cos 0 kan 1 ya. Jadi nanti 3 kali 1 nih, 3 kali 1 tambah 1 berapa? Jadi 4 ya. Nah seperti ini, 3 kali 1, karena cos 0 adalah 1, maka 3 kali 1 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Jadi jika X-nya 60 maka Y-nya didapat 4 ya. Oke. Oke, nah ini berarti baru yang pertama. Nah sekarang X yang kedua adalah 240. Kita substitusikan X-nya, maka didapat F 240 sama dengan 3 cos kali 240 dikurangi 60 ya. Ini 240 substitusikan ke X ini dikurangi 60. Didapat ya 3 cos 180. Jadi 240 dikurangi 60 adalah 180. Oke, nah cos 180 berapa? Ya. Cos 180 berapa? Min 1 ya. Cos 180 itu adalah min 1. Jadi 3 kali min 1 berapa? Min 3 ditambah 1 berapa? Min 2 ya. Jadi nah ini udah dapat 4 dan min 2. Jadi nilai maksimumnya adalah 4 ya, dan nilai minimumnya adalah min 2 gitu ya. Nilai minimumnya 2, maksimumnya adalah 4, minimumnya adalah min 2. Sekarang kapan maksimum itu terjadi? Ya pasti pada X-nya 60 ya. Jadi pada saat X 60. Nah ini jadi maksimum itu terjadi, nilai maksimum itu terjadi pada 64 ya. X saat sudutnya 60 maka tingginya atau maksimumnya adalah 4. Nah sekarang minimumnya adalah min 2 di saat ya 240, minimumnya adalah min 2 ya. Jadi nah inilah, jadi saat terjadinya maksimum dan minimum itu, maksimum di saat 60,4 dan minimum di saat 240, min 2. Nah sekarang kalau ditanyakan
Maksimum dan minimumnya, maksimumnya 4, minimumnya adalah min 2. Di saat kapan terjadi? Pertanyaannya berarti di saat 60,4 dan di 240, min 2. Ini maaf ya, ini dipakai derajat ya. Pakai derajat. Nah, demikianlah soal nomor B. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.